Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa hidup sampai umur 100 tahun, sementara yang lain baru 70 sudah mulai lemah dan sering sakit? Banyak yang mengira umur panjang itu cuma soal keturunan, padahal rahasianya bisa Anda uji sendiri dari rumah. Tesnya sederhana, bahkan tidak butuh alat medis mahal, cukup perhatikan 5 tanda yang sering tidak disadari, tapi bisa memprediksi seberapa kuat tubuh dan otak kamu menghadapi penuaan. Di dunia medis, umur panjang bukan cuma bicara soal angka di KTP, tapi tentang bagaimana organ tubuh tetap bekerja seperti usia 40-an, walaupun sudah melewati 70. Ada seorang dokter di Tokyo bernama Dr. Kenji Yamamoto, yang meneliti lebih dari 1000 lansia berusia 70-100 tahun. Ia menemukan bahwa mereka yang bisa menjaga keseimbangan, kecepatan berjalan, dan daya ingat sederhana, punya peluang 10x lebih besar untuk hidup melampaui 95 tahun. Itu bukan sekadar teori, tapi hasil uji ilmiah yang kini diadopsi banyak rumah sakit di dunia. Saya jadi teringat kisah Pak Harjo dari Magelang, usia 78 tahun. Setiap pagi, beliau masih bisa berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi selama 10 detik tanpa goyah. Kata dokter, itu tes sederhana umur panjang. Lucunya, Pak Harjo bilang, kalau otak masih bisa ngatur kaki supaya nggak jatuh, berarti saya belum pikun, Mas. Dan memang benar, penelitian menyebut kemampuan koordinasi antara otak dan tubuh adalah tanda kalau sistem saraf masih sehat. Ini bisa jadi cermin seberapa muda tubuh Anda dari dalam. Menariknya, video seperti ini sering dibandingkan dengan video viral lain, yang kadang justru mengangkat hal-hal ekstrim seperti Carok Probolinggo atau kisah anggota TNI yang tetap kuat di usia senja. Padahal, rahasia umur panjang bukan di kekuatan otot semata, tapi di kesehatan otak dan jantung yang bekerja harmonis. Jadi kalau otak kamu masih bisa fokus, mengingat jadwal minum obat, dan tetap merasa bahagia setiap pagi, itu mungkin lebih berharga daripada sekadar tubuh kekar. Sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya hal ini saat sudah nunda beli waktu sehat. Mereka bilang, nanti aja olahraga, nanti aja makan sehat. Tapi dalam hidup, tidak ada rumus if seperti di Excel, tidak ada jika untuk waktu yang sudah lewat. Karena itu, sebelum menyesal, yuk mulai perhatikan tanda-tanda kecil di tubuhmu. Bisa jadi itu kapan pakai alarm alami tubuh sedang memberitahu sesuatu. Dan yang menarik, kelima tanda umur panjang yang akan kita bahas berikut ini, bisa Anda uji sendiri di rumah, tanpa dokter, tanpa biaya. Tes ini bisa menunjukkan apakah Anda termasuk orang yang punya peluang 10x lebih lama hidup sehat dan bahagia. Tanda 1, keseimbangan tubuh dan kekuatan kaki, fondasi umur panjang. Kalau Anda ingin tahu seberapa panjang umur Anda, jangan buru-buru pergi ke rumah sakit. Coba saja satu tes sederhana, berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Ya, cuma 10 detik. Kalau bisa melakukannya tanpa goyah, itu tanda kalau otak kamu dan tubuh masih bekerja selaras, dan menurut penelitian di British Journal of Sports Medicine, 2022, orang yang bisa menjaga keseimbangan seperti ini punya peluang hidup 10x lebih lama dibanding yang tidak bisa. Tes ini sederhana, tapi hasilnya bisa jadi cermin kesehatan otak, saraf, dan jantung Anda. Kenapa keseimbangan penting? Karena kalau otak sudah mulai kehilangan kemampuan mengontrol postur, tubuh akan cepat limbung. Itu artinya sistem saraf dan aliran darah ke otak mulai menurun. Saat hal ini terjadi, risiko jatuh meningkat, dan bagi lansia, satu kali jatuh bisa jadi awal dari penurunan besar. Di Jepang, negara dengan penduduk lansia terbanyak di dunia, pemerintah bahkan mewajibkan pemeriksaan keseimbangan tiap tahun. Mereka percaya, keseimbangan adalah fondasi umur panjang. Kisah nyata datang dari Bu Sri, 74 tahun, di Surabaya. Beliau dulu sering takut jatuh setiap kali naik tangga. Tapi setelah rutin latihan berdiri satu kaki tiap pagi sambil memegang kursi, kekuatannya meningkat. Setelah 3 bulan, ia bisa berdiri 15 detik tanpa bantuan. Rasanya kayak muda lagi, katanya sambil tertawa. Dokternya di RSUD Dr. Soitomo bahkan mengaku, hasil tekanan darahnya jadi lebih stabil dan tidur malamnya lebih nyenyak. Itu karena kaki yang kuat berarti jantung bekerja lebih efisien,
dan otak mendapat cukup oksigen. Yang menarik, banyak video viral di media sosial memperlihatkan orang lanjut usia yang masih lincah menari, bahkan ikut senam bareng anak muda. Kadang orang mengira itu cuma hiburan, tapi sebenarnya, di balik kelincahan itu ada rahasia latihan keseimbangan dan kekuatan kaki. Kalau mereka bisa, tentu Anda juga bisa. Jangan tunggu sampai lemah baru sadar pentingnya melatih tubuh bawah. Karena begitu kehilangan keseimbangan, semua aktivitas jadi terbatas. Beberapa ahli geriatri juga punya istilah unik, "Your legs are your life." Artinya, selama kaki masih kuat, hidupmu masih panjang. Tapi banyak orang justru nunda beli waktu sehat, malas bergerak, terlalu sering duduk, atau berpikir, "Ah, saya kan sudah tua." Padahal tubuh itu seperti mesin, kapan pakai ya tergantung seberapa sering dijaga dan dijalankan. Mesin yang diam justru cepat rusak. Jadi kalau otot kaki jarang dipakai, jangan heran kalau suatu hari berdiri saja terasa berat. Dan buat Anda yang mungkin pernah berpikir, "Saya ini kan sudah 70 tahun, apakah masih bisa memperbaiki kondisi tubuh?" Jawabannya, bisa banget. Penelitian dari Harvard Health Publishing menunjukkan, bahkan lansia berusia 80 tahun ke atas yang mulai latihan keseimbangan 10 menit sehari, mampu memperbaiki stabilitas tubuh hingga 40% dalam 3 bulan. Jadi, tak ada kata terlambat untuk memperpanjang umur lewat langkah kecil yang konsisten. Ingat, keseimbangan bukan hanya soal kaki, tapi juga cerminan koordinasi antara tubuh dan otak kamu. Kalau dua hal itu masih sinkron, maka sistem hidup di dalam diri Anda masih muda, walaupun sudah menua dari luar. Jadi, kalau Anda masih bisa berdiri tegak tanpa goyah, selamat. Itu tanda kalau Anda punya pondasi umur panjang. Tanda 2, kekuatan genggaman dan otot tangan, cermin vitalitas otak dan jantung. Tahukah Anda bahwa kekuatan genggaman tangan bisa memprediksi seberapa lama seseorang akan hidup? Penelitian dari Lancet Public Health, 2018, menemukan bahwa lansia dengan genggaman kuat punya risiko kematian 10x lebih rendah akibat penyakit jantung, stroke, dan penurunan fungsi otak. Karena itu, dokter sering meminta pasien lansia untuk menggenggam alat kecil bernama hand grip dynamometer, alat sederhana yang bisa menunjukkan apakah otot tangan dan jantung Anda masih seirama. Tapi Anda tak perlu alat mahal untuk tahu hasilnya. Cukup genggam botol air 1 liter selama 10 detik tanpa gemetar, dan lihat apakah tangan Anda masih stabil. Kisah menarik datang dari Pak Saman, 79 tahun, di Bandung. Dulu, beliau sering menjatuhkan gelas saat minum. Setelah diperiksa, ternyata kekuatan otot tangannya melemah akibat jarang digunakan. Namun setelah rutin memeras handuk, mengangkat galon kecil, dan melakukan latihan ringan tiap pagi, kekuatannya kembali pulih. Bahkan dokter yang menanganinya di RS Boromeus berkata, tanda vital Pak Saman lebih muda 10 tahun dari usianya. Ia tertawa dan bilang, "Berarti saya bisa 10x lebih lama main sama cucu." Cerita seperti ini menunjukkan bahwa kalau otak kamu masih bisa mengontrol kekuatan otot, itu pertanda sistem saraf masih bekerja dengan baik. Menurut penelitian lain dari American Journal of Physiology, hubungan antara genggaman tangan dan jantung ternyata sangat kuat. Saat otot tangan menegang, pembuluh darah ikut menyesuaikan tekanan, melatih jantung untuk memompa darah lebih efisien. Jadi, kalau otak masih bisa memberi perintah pada otot tangan dengan tepat, berarti jantung dan saraf Anda masih komunikatif. Inilah tanda kalau tubuh masih muda dari dalam. Sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya latihan ini setelah nunda beli waktu sehat. Mereka berpikir, tangan lemah itu biasa karena umur. Padahal tidak selalu. Tangan lemah bisa jadi tanda awal otak kekurangan suplai oksigen atau ada gangguan saraf motorik. Kapan pakai waktu sehat untuk memperbaikinya, kalau bukan sekarang? Mulailah dari hal kecil, memeras kain, menenteng kantong belanja, atau sekadar menulis dengan pena. Aktivitas sederhana ini bisa menjaga koneksi antara otak, jantung, dan otot tetap kuat. Kalau Anda pernah melihat video viral tentang anggota TNI lanjut usia yang masih bisa push up 20 kali di depan anak muda, jangan hanya terkagum. Itu bukan karena mereka Superman,
tapi karena mereka melatih otot dan refleks tangan sejak muda dan terus menjaganya. Jadi, kalau Anda ingin seperti mereka, rahasianya bukan di kekuatan otot saja, tapi pada koneksi antara pikiran dan tubuh. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih menyimak sampai bagian ini? Kalau iya, berarti otak kamu masih fokus, dan itu kabar baik. Sekarang, ketik angka 2 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama kami. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, karena di sini Anda akan menemukan ilmu, inspirasi, dan nasihat bijak untuk hidup sehat setelah usia 70 tahun. Jadi, kalau otot tanganmu masih kuat menggenggam dan refleksmu cepat, itu bukan sekadar kebetulan, itu tanda kalau sistem jantung dan otak kamu masih muda dan aktif. Dan seperti kata dokter dari Jepang, kehidupan yang kuat dimulai dari genggaman kecil. Tanda 3, kecepatan berjalan, prediksi ajaib usia panjang. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa cepat Anda berjalan? Jangan remehkan hal kecil ini, karena menurut penelitian dari Journal of the American Medical Association, JAMA, kecepatan berjalan adalah salah satu prediktor terbaik umur panjang. Orang berusia 70 tahun ke atas yang mampu berjalan lebih cepat dari 1 meter per detik memiliki kemungkinan hidup 10x lebih lama dibanding yang berjalan lambat. Artinya, langkah kaki Anda bisa jadi jam biologis yang menunjukkan seberapa muda tubuh dan otak kamu sebenarnya. Ada kisah menarik dari Bu Marni, 76 tahun, di Yogyakarta. Dulu, beliau sering merasa cepat lelah saat berjalan dari rumah ke warung. Baru 100 meter saja, napas sudah ngos-ngosan, katanya. Setelah disarankan oleh dokter untuk latihan jalan 15 menit setiap pagi, Bu Marni mulai membiasakan diri berjalan di gang depan rumahnya. 2 bulan kemudian, kecepatan jalannya meningkat hampir 2 kali lipat. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya pun membaik. Rasanya kayak hidup lagi, ucapnya sambil tersenyum. Itu membuktikan, kalau otak kamu masih mampu mengordinasikan langkah dengan pernapasan dan irama tubuh, maka jantung, paru-paru, dan saraf Anda masih dalam kondisi prima. Banyak orang mengira berjalan cepat cuma soal otot kaki, padahal bukan. Dalam ilmu geriatri, kecepatan berjalan menunjukkan seberapa cepat otak mengirim sinyal ke tubuh. Semakin cepat langkah Anda, semakin baik komunikasi antara otak dan organ lain. Karena itu, para ahli menyebut berjalan cepat sebagai tes alamiah kesehatan otak dan jantung. Jadi, kalau Anda masih bisa berjalan tegak dan berirama tanpa kehilangan napas, itu tanda kalau otak kamu masih muda. Namun, sayangnya, tidak sedikit lansia yang mulai kehilangan semangat untuk bergerak. Mereka berpikir, jalan lambat itu wajar, kan saya sudah tua. Padahal, seperti halnya mobil, tubuh juga butuh dipanaskan setiap hari. Kalau mesin jarang digunakan, oli mengental, tenaga pun menurun. Begitu juga tubuh manusia, kalau otak jarang digunakan untuk koordinasi gerak, maka refleks dan keseimbangan pun ikut tumpul. Jangan nunda beli waktu sehat, karena waktu tidak pernah menunggu. Seperti rumus if di komputer, jika tidak sekarang, maka kapan lagi? Anda mungkin pernah melihat video viral tentang seorang anggota TNI berusia 80 tahun yang masih bisa berlari kecil di lapangan. Banyak yang tak percaya, tapi sebenarnya rahasianya sederhana, disiplin berjalan setiap pagi. Ia bilang, setiap langkah adalah doa agar saya tetap hidup sehat. Itu bukan sekadar motivasi, tapi bentuk nyata latihan otak dan jantung yang sinkron. Berjalan cepat juga meningkatkan kadar endorfin, hormon bahagia yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil. Jadi, ketika Anda berjalan dengan irama tetap, tubuh Anda tidak hanya berolahraga, tapi juga menenangkan pikiran dan memperlambat proses penuaan otak. Jadi, jika hari ini Anda masih bisa berjalan dengan langkah ringan dan berirama, itu tanda kalau tubuh Anda belum menyerah pada usia. Jangan biarkan waktu mencuri kekuatanmu hanya karena rasa malas. Mulailah dari langkah kecil, karena setiap langkah bisa memperpanjang hidup Anda. Dan ingat, umur panjang tidak diukur dari angka, tapi dari seberapa kuat langkahmu menghadapi hari. Tanda 4, pola tidur dan daya ingat, cermin kondisi otak dan umur panjang.
Banyak orang mengira tidur nyenyak di usia 70 tahun ke atas itu mustahil. Padahal, menurut Harvard Medical School, 2021, pola tidur yang teratur dan daya ingat yang stabil adalah dua indikator utama umur panjang. Tidur bukan hanya waktu tubuh beristirahat, tapi juga saat otak melakukan pembersihan besar-besaran terhadap racun metabolik yang menumpuk sepanjang hari. Jika tidur Anda nyenyak 6-8 jam setiap malam dan Anda masih bisa mengingat hal-hal sederhana, seperti di mana meletakkan kacamata atau siapa yang menelpon pagi tadi, maka itu tanda kalau otak kamu masih aktif dan sehat. Contohnya datang dari Pak Nur Hadi, 82 tahun, asal Kediri, seorang pensiunan guru matematika. Ia masih bisa mengajarkan cucunya rumus sederhana seperti rumus if di komputer dengan semangat penuh. Kalau saya masih ingat logika rumus itu, berarti otak saya belum karatan, ujarnya sambil tertawa. Dokter yang memeriksanya mengatakan, gelombang otak Pak Nur Hadi saat tidur masih menunjukkan pola slow wave sleep yang stabil, fase tidur dalam yang hanya dimiliki otak sehat. Tidur yang dalam itu seperti tombol reset. Tanpanya, otak cepat lelah, jelas dokter tersebut. Ini membuktikan, kalau otak kamu bisa istirahat dengan tenang, tubuh pun ikut mudah. Sebaliknya, banyak lansia mengeluh sulit tidur atau sering terbangun di malam hari. Kadang mereka bilang, maklum, saya kan sudah tua. Padahal, itu bukan hal normal, tapi sinyal ada gangguan dalam sistem saraf pusat. Otak yang kelelahan dan tak sempat beristirahat akan lebih cepat kehilangan memori. Karena itu, tidur teratur sebenarnya bukan kemewahan, melainkan kebutuhan vital untuk umur panjang. Anda mungkin pernah melihat video viral tentang anggota TNI yang sudah berumur tapi masih bisa bangun pagi pukul 4 dengan semangat tinggi. Rahasianya bukan kopi, tapi kebiasaan tidur tepat waktu yang melatih ritme otak dan tubuh. Dalam banyak kasus, lansia yang memiliki waktu tidur dan bangun konsisten setiap hari cenderung memiliki tekanan darah, kadar gula, dan ingatan yang jauh lebih baik. Bahkan National Institute on Aging menyebut, lansia dengan pola tidur stabil punya risiko demensia 10x lebih rendah. Tapi sayangnya, banyak yang masih nunda beli waktu tidur karena terlalu sibuk dengan pikiran. Ada yang begadang karena kesepian, ada juga yang malah asyik menonton berita video viral Carok Probolinggo atau gosip tak penting hingga larut malam. Padahal, otak manusia tidak seperti televisi, kapan pakai otak kamu tanpa jeda, maka cepat panas dan aus. Tidurlah lebih awal, biarkan otak beristirahat, agar besok ia bisa kembali bekerja dengan cerdas dan jernih. Nah, kalau Anda masih menyimak sampai bagian ini, artinya otak kamu masih fokus dan penasaran. Itu kabar baik. Sekarang, ketik angka 4 di kolom komentar biar saya tahu Anda masih bersama kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, karena disinilah tempatnya nasihat bijak, motivasi, dan tips kesehatan yang bisa memperpanjang hidup Anda. Ingat, tidur dan daya ingat adalah pasangan abadi. Kalau salah satu rusak, yang lain ikut menurun. Jadi, kalau Anda masih bisa tidur nyenyak dan mengingat hal-hal kecil dalam hidup, itu tanda kalau otak kamu masih muda, walaupun sudah berusia lanjut. Tanda 5, ketenangan emosi dan rasa syukur, rahasia psikologis panjang umur. Banyak orang mengira bahwa umur panjang hanya ditentukan oleh makanan sehat dan olahraga rutin. Namun, penelitian modern justru menunjukkan satu faktor yang sering dilupakan, ketenangan emosi dan rasa syukur. Dua hal ini ternyata berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung, sistem imun, bahkan memperlambat penuaan sel. Dalam studi yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health selama lebih dari 80 tahun, ditemukan bahwa orang lanjut usia yang memiliki pola pikir positif dan mudah bersyukur hidup rata-rata 7-10 tahun lebih lama dibanding mereka yang sering marah, cemas, atau menyimpan dendam. Mengapa bisa begitu? Secara ilmiah, rasa syukur dan ketenangan emosi menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang dapat merusak pembuluh darah dan melemahkan daya tahan tubuh. Saat seseorang tenang dan berterima kasih atas hal-hal kecil dalam hidup, sistem saraf parasimpatis bekerja lebih aktif. Ini membantu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan memperbaiki kualitas tidur. Dengan kata lain,
Pikiran yang damai memberi efek langsung pada panjang usia dan kesehatan organ vital. Ambil contoh nyata dari seorang lansia bernama Ibu Rohani, 82 tahun, asal Yogyakarta. Ia setiap pagi duduk di beranda rumahnya sambil mengucap syukur, "Alhamdulillah, hari ini masih bisa melihat matahari." Ia kehilangan suaminya sejak 20 tahun lalu, namun memilih hidup dengan rasa ikhlas dan memaafkan masa lalu. Dokter yang merawatnya mengaku kagum karena tekanan darah, kadar gula, dan jantung Ibu Rohani stabil seperti orang berusia 60-an. "Mungkin karena saya tidak banyak pikir, tidak iri, dan selalu bersyukur," katanya sambil tersenyum. Sebaliknya, banyak lansia yang sebenarnya sehat secara fisik, namun cepat menua karena pikiran dan emosi yang kacau. Marah pada anak, kecewa pada kehidupan, atau terus menyesali masa lalu bisa menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti tubuh. Dalam psikologi kesehatan, ini disebut emotional inflammation, peradangan yang disebabkan oleh stres emosional berkepanjangan. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah, sel-sel cepat rusak, dan risiko penyakit seperti Alzheimer serta penyakit jantung meningkat drastis. Karena itu, jika Anda ingin berumur panjang setelah usia 70 tahun, latihlah diri untuk tenang dan bersyukur setiap hari. Luangkan waktu 10 menit setiap pagi untuk duduk tenang, menarik napas dalam, dan menyebut 3 hal yang membuat Anda bersyukur hari ini. Mungkin hanya secangkir teh hangat, sapaan cucu, atau suara burung di luar jendela, namun hal kecil inilah yang memperkuat otak dan hati Anda. Penelitian di Jepang bahkan menunjukkan bahwa lansia yang aktif bersyukur dan berpikir positif memiliki kadar hormon DEA, hormon anti penuaan, 50% lebih tinggi daripada mereka yang sering merasa kesal atau cemas. Jadi, rahasia panjang umur tidak selalu tersembunyi di obat, vitamin, atau rumah sakit terbaik. Kadang jawabannya sederhana, hati yang tenang, pikiran yang damai, dan rasa syukur setiap hari. Karena ketika hati Anda bahagia, tubuh pun ikut sembuh, dan hidup terasa lebih panjang, lebih bermakna. Apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Kesimpulan akhir. Setelah kita membahas kelima tanda tadi, keseimbangan tubuh, kekuatan genggaman, kecepatan berjalan, pola tidur dan daya ingat, hingga ketenangan emosi, kini saatnya Anda merenung sejenak. Apakah tubuh Anda masih mampu berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik? Apakah genggaman tangan Anda masih kuat saat membuka toples? Apakah langkah Anda masih cepat dan mantap ketika berjalan di halaman rumah? Apakah tidur Anda nyenyak, dan pikiran Anda tenang saat bangun di pagi hari? Jika jawabannya, ya, untuk sebagian besar, maka bersyukurlah, tubuh Anda masih menyimpan potensi umur panjang yang luar biasa, bahkan mungkin mencapai 90 atau 100 tahun. Para ahli kesehatan menyebut bahwa umur panjang bukanlah anugerah acak, tetapi hasil dari keseimbangan antara tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang damai. Ketika Anda merawat kaki, tangan, otak, dan emosi secara seimbang, Anda sedang memperpanjang usia tanpa disadari. Dan yang menarik, sebagian besar tanda-tanda umur panjang ini bisa dilatih di rumah tanpa biaya, hanya dengan niat, kedisiplinan, dan rasa syukur. Latihan keseimbangan sederhana, genggaman tangan harian, berjalan santai setiap pagi, menjaga pola tidur, serta melatih ketenangan batin lewat doa atau meditasi, semuanya bekerja seperti vitamin alami bagi umur panjang Anda. Namun, yang paling penting bukan hanya panjangnya usia, tetapi kualitas hidup di setiap tahun yang Anda jalani. Tidak ada gunanya hidup sampai 100 tahun jika hati selalu gelisah atau tubuh selalu lemah. Sebaliknya, hidup sampai usia 80 dengan hati yang damai dan pikiran yang bahagia bisa terasa seperti surga di dunia. Seperti kata pepatah Jepang, Ikigai, alasan untuk bangun setiap pagi. Selama Anda punya sesuatu yang membuat hidup bermakna, baik itu cucu yang lucu, tanaman yang dirawat, atau doa yang Anda panjatkan, tubuh akan terus menemukan alasan untuk bertahan hidup lebih lama. Jadi, mulai hari ini, jangan anggap remeh 5 tanda sederhana ini. Uji diri Anda di rumah. Rasakan setiap perubahan kecil pada tubuh dan pikiran. Jika masih ada tanda yang melemah, jangan menyerah,
karena penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kecil di usia berapapun tetap bisa memperpanjang usia hidup secara signifikan. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri, selama Anda mau memberikan kesempatan padanya. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas yang peduli pada kebijaksanaan usia lanjut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, tekan subscribe, dan bagikan kepada teman atau keluarga yang sudah berusia di atas 60 tahun. Mungkin dengan menonton ini, mereka bisa menemukan semangat baru untuk hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ingatlah, umur panjang bukan soal angka, tapi soal makna. Setiap langkah kecil menuju hidup yang lebih seimbang, setiap senyum yang Anda berikan, dan setiap rasa syukur yang Anda ucapkan, semuanya adalah doa panjang umur yang hidup di dalam diri Anda. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Kebijaksanaan Lansia, tempat kita belajar bahwa menjadi tua bukan berarti lemah, tapi berarti lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih berharga.